Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Hai anak-anak hebat kelas 5, mari kita belajar materi tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, MUPEL PPKN dan IPS. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu IPS KD 3.1 dan PPKN KD 3.4. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya, dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang letak geografis Indonesia? Ya, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua diantaranya benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra diantaranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia ini terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia? Mari kita pelajari pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Adanya letak geografis Indonesia ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Di antaranya terjadi akulturasi atau pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing, dan memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Namun, di samping keuntungan tersebut, terdapat pula kerugian. Apa kerugiannya? Ya, budaya daerah tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Anak-anak, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Beberapa potensi negara maritim Indonesia diantaranya pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Indonesia disebut juga sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Adapun beberapa potensi agraris Indonesia diantaranya ketersediaan lahan, iklim mendukung, dan tanaman yang unggul. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka harus didukung sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Meskipun berbeda-beda suku, budaya, agama, dan latar belakang, Indonesia tetap satu kesatuan. Kesatuan ini meliputi kesatuan wilayah. Maksudnya, adanya ribuan pulau tetaplah satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Kesatuan yang berikutnya adalah kesatuan dalam bidang sosial. Kesatuan dalam bidang sosial adalah tercapainya tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Indonesia juga memiliki kesatuan dalam bidang budaya. Kesatuan dalam bidang budaya artinya kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia. Beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya diantaranya: yang satu, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 3. Bekerja sama membangun sarana umum. 4. Membantu korban bencana alam. Dan yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Manfaat persatuan dan kesatuan sosial budaya diantaranya tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat,
lahirnya sikap solidaritas antar warga, dan memperkuat rasa cinta tanah air serta memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Anak-anak, selain persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial budaya, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contoh persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi ini meliputi bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dan menjalin kerjasama yang baik dan bersikap jujur. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, diantaranya kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tercapai. Yang selanjutnya, terbukanya lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.